Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama Ajo. Kita kuliah semiotika lagi secara daring dan tentu saja kita masih membahas tentang Umberto Eco. Nah, Ajo sudah janji minggu kemarin kita akan bicara soal the theory of lie-nya Umberto Eco ini, teori kebohongannya. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud Eco dengan teori kebohongan? Apakah bohong itu sama dengan pikiran kita tentang bagaimana orang mencoba menutupi kebenaran, misalnya kayak Pinocchio berbohong? Apakah yang seperti itu dimaksud oleh Eco sebagai teori kebohongan? Bicara soal menutup-nutupikah teorinya Eco ini? Sebenarnya tidak begitu. Umberto Eco memakai istilah kebohongan di sini karena pada realitasnya sebuah tanda beroperasi sebagai alat untuk mensubstitusi realitas atau menggantikan realitas. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, pada dasarnya kita sering menggunakan penggantian realitas yang benar-benar ada dengan penggunaan tanda. Misalnya ketika orang bertanya kepada kita, siapa sih founding father-nya Indonesia? Nah, kita kemudian menjawab, Bapak pendiri bangsa Indonesia itu ada beberapa, salah satunya misalnya Soekarno, kemudian ada Syahrir, kemudian ada Tan Malaka, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apakah betul ketika kita menyampaikan itu kepada orang lain, di situ ada Syahrir, ada Tan Malaka, ada Bung Karno? Apa betul ada mereka di sana ketika itu? Tidak. Sesungguhnya ketika kita menyebutkan nama mereka, kita sebenarnya sedang berusaha untuk menghadirkan mereka. Misalnya ini foto. Ketika ibu kita nanya ke kita apakah kita sehat-sehat saja, ibu di kampung, kita di perantauan, ibu nanya, kamu sehat-sehat nak? Alhamdulillah sehat-sehat bu. Ibu kemudian ragu, suara kamu kayaknya kamu nggak sehat deh, dari suara kamu kayaknya kamu sakit. Nah, untuk membuktikan bahwa kita sehat, kita kemudian mengirimkan foto kepada ibu kita, foto bahwa bibir kita tidak pucat, bahwa mata kita tidak cekung, bahwa kita tidak acak-acakan, bahwa kita sehat gitu. Nah, foto tadi merepresentasi kehadiran diri kita di dalam pikiran ibu kita, sehingga ibu kita berpikir bahwa kita benar sehat adanya. Sementara sebenarnya kita hanya mengirimkan foto. Tidak komplit sebenarnya sebuah foto membawa diri kita ke hadapan ibu kita, tentu saja tidak komplit. Tetapi ibu kita kemudian percaya. Nah, di mana kemudian ada ruang kebohongan itu? Bisa saja di saat itu sebenarnya kita sakit. Kita hanya ngirimin foto wajah kita yang mungkin segar bugar, bibir kita yang tidak pucat, rambut kita yang tidak acak-acakan. Sementara kan ibu kita tidak lihat kaki kita, siapa tahu kaki kita luka dan lain sebagainya. Nah, tanda yang berupa foto sekalipun yang notabene memperlihatkan visual yang konkret tentang objek yang diwakilinya, tetap saja bisa membawa kebohongan. Satu hal yang menarik tentang the theory of lie adalah dalam hal ini Eco sebenarnya mencoba untuk menjelaskan bahwa tidak ada hubungan yang sejati antara penanda dan apa yang ditandainya. Ini sesuatu yang bisa diset, sesuatu yang bisa dikondisikan, dan seiring berjalannya waktu hal ini bisa berubah-ubah. Misalnya nama Budi ternyata bukan hanya untuk Budi yang kita kenali saja. Ada banyak ribuan Budi di dunia, jutaan Budi di dunia. Nah, konsep tentang Budi ternyata berarti tidak tunggal. Ada Budi yang hitam kulitnya, ada Budi yang coklat kulitnya, ada Budi yang putih kulitnya, ada Budi yang belok matanya, ada Budi yang sipit matanya, ada Budi yang keriting, ada Budi yang lurus rambutnya. Berarti Budi tidak tunggal. Budi bisa siapa saja yang ketika dia baru lahir dikasih nama oleh orang tuanya itu Budi gitu. Nah, berarti tidak ada koneksi yang pasti antara nama Budi dengan realitasnya Budi ini Budi yang mana. Tidak ada koneksi yang pasti tentang itu. Tapi ini hanya semacam
konseptual, harus ada hubung kait antara orang yang menyampaikan tanda dengan orang yang menerima tanda, sementara tanda itu sendiri dengan apa yang ditandainya tidak sejati hubungannya. Kemudian kita harus bisa melihat bahwa ini bisa di-set, ini bisa dimodifikasi hubungan antara tanda dengan apa yang ditandainya itu bisa dimodifikasi. Maksud saya adalah perubahan makna kata sesuai dengan kepentingannya. Dalam kepentingan dunia hukum atau polisi, penegak hukum misalnya, kata modus itu maknanya adalah sebuah pola yang berulang-ulang dilakukan oleh seorang penjahat. Itu untuk kepentingan kepolisian. Tapi untuk kepentingan anak muda yang gaul begitu, modus artinya malah beda lagi. Jadi ini ditarik kepada konsep yang baru. Apa itu modus? Bagi mereka yang gaul ini modus itu modal dusta. Nah, jadi ini sama sekali tidak melekat, tidak sejati hubungannya antara modus dengan maknanya sendiri. Dimodifikasi sesuai dengan kepentingannya masing. Kemudian waktu dulu orang menyebut kata syirik itu untuk perbuatan melawan Tuhan. Syirik itu mencari alternatif lain selain Tuhan. Nah, kemudian hari ini syirik bergeser maknanya seiring berjalannya waktu. Hari ini yang populer atau dikenal sebagai makna dari kata syirik adalah iri. Jadi ini kayak run off the fabric, udah keluar dari jalur yang ditetapkan oleh. Oke, itulah bagian terakhir dari kuliah bersama Ajo hingga tengah semester ini. Berikutnya kalian akan kuliah sama Bu Rosa yang cantik. Nah, tapi sebelum itu Ajo kasih tugas mid semester kalian sederhana saja. Silahkan disimpulkan perkuliahan kita dari awal, sejak dari Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, kemudian sekarang Umberto Eco. Coba kalian simpulkan tentang teori mereka berempat, perbedaan dan persamaannya. Sekian saja dari Ajo. Moga-moga ke depan pikiran kita akan makin terbuka dalam memaknai tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.